Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bertemu lagi dengan Bu Gita di video pembelajaran ciri-ciri bangun ruang. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri tentang beberapa bangun ruang. Yuk, sekarang kita lihat materinya ya. Yang pertama adalah bangun kubus. Nah, anak-anak di sini sudah ada gambar dari bangun kubus. Anak-anak ingat bentuknya ya. Nah, sekarang kita langsung ke ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus yang pertama, mempunyai 12 rusuk. Anak-anak, di sini sudah Bu Gita tulis, ruas garis itu artinya sama dengan rusuk. Jadi, nanti kalau ditanya berapa ruas garis dari kubus, anak-anak bisa menjawab ada 12. Karena apa? Rusuk dan ruas garis itu artinya sama. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung rusuk dari kubus? Nah, yuk sekarang kita hitung bersama-sama. Caranya adalah kalian menghitung garis yang ada di gambar bangun ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, anak-anak tinggal menghitung garisnya ya untuk mencari rusuk atau mencari ruas garisnya. Nah, setelah itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi sama luas. Nah, 6 sisi ini yang mana saja ya? Yuk, sekarang kita lihat. Untuk mencari sisi, anak-anak, kita hitung. 1, ini termasuk sisi. 1 sisi. Persegi yang ada di bawah ini, itu sisi pertama. Yang kedua, persegi yang di atas. 2 sisi. Lalu yang ketiga, kanan kiri, sisi kanan kiri. Nah, ini sisi ketiga. Lalu sisi keempat. Sisi keempat. Nah, sisi kelima itu adalah persegi yang ada di belakang sana. Sisi kelima. Dan sisi keenam adalah persegi yang di depan ini. E, F, A, B ini adalah sisi persegi juga. Jadi, 6 sisi persegi itu ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Diingat ya, anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga, ciri yang ketiga mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudut ini yang ada hurufnya ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik sudut itu adalah ujung-ujung ini loh anak-anak. Nah, ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke balok. Balok di sini, ini bentuk bangunnya seperti ini ya balok, diingat ya. Mempunyai 12 rusuk. Nah, anak-anak masih ingat kan 12 rusuk atau 12 ruas garis itu? Anak-anak hitung garis-garisnya ini ya. Nanti garis-garisnya ada 12. Oke? Nah, rusuk-rusuk yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Misalnya, rusuk PQ sama dengan TU. Rusuk PQ itu yang mana ya? Rusuk PQ itu garis P ke garis Q. Sama dengan rusuk TU. PQ sama dengan TU. Berarti garis PQ sama dengan garis TU. TU yang mana ya? Garis T ke garis U. Nah, anak-anak lihat. Dua garis ini itu sama panjang. Nah, yang kedua, garis PT dan QU. Garis PT yang mana ya garis PT? Garis PT itu yang ini, P ke T. Sama dengan garis QU, Q ke U. Nah,
Begitu ya. Lalu ciri yang kedua, mempunyai 6 sisi, sama ya seperti tadi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Sisi yang sejajar dan berhadapan sama luas. Nah, contohnya ini, luas PQUT. PQUT yang mana ya? Sisi PQUT. Nah, ternyata sisi yang di depan ini itu ukurannya sama dengan SRVW. Sisi SRVW. Nah, ternyata yang di sisi yang di depan sini, sisi yang di depan sini ukurannya sama dengan sisi yang di belakang sana. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang ciri yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Nah, 8 titik sudut tadi masih ingat ya, yang pojok-pojok tadi loh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 titik sudut dari balok. Sekarang kita lanjutkan ke bangun berikutnya. Prisma. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk dari bangun prisma. Anak-anak lihat ya, diamati dengan jelas bentuk bangun prisma. Nah, ciri-ciri prisma. Yang pertama, sisi alas dan sisi tutup mempunyai bentuk yang sama. Nah, sisi alas yang mana? Sisi alas itu adalah yang di bawah sini loh anak-anak. Ya, yang di bawah sini itu namanya sisi alas. Kalau sisi tutupnya ya ada yang di atas sini. Ini adalah sisi tutupnya. Nah, bentuknya kan sama. Bentuknya apa di gambar ini? Bentuknya adalah segitiga. Kalau yang bawah segitiga, yang atas juga segitiga. Begitu ya. Nah, terus ciri yang kedua, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Sisi tegak itu yang mana, Bu Gita? Nah, sisi tegak itu yang ini loh anak-anak. Nah, sisi tegak itu ada yang ini. Bu Gita warna hijau ini. Terus yang sebelah sini. Ini juga termasuk sisi tegak. Nah, satu lagi ada di belakang sana. Nah, kita umpamakan yang belakang sana ya. Ini Bu Gita warna kuning. Ya, gitu. Lalu yang ketiga mempunyai 6 titik sudut. Nah, kalau titik sudut gampang sekali. Tinggal kita hitung pucuk-pucuknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 di depan ini ya. Nah, sudah ketemu 6 titik sudutnya. Nah, tapi anak-anak, prisma itu tidak hanya satu jenis ini. Prisma itu ada. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk sisi alasnya. Coba anak-anak lihat di sini, bentuk alasnya segitiga. Namanya prisma segitiga. Di sini bentuk alasnya prisma segi 4. Namanya prisma segi 4. Nah, kalau di gambar yang ini alasnya berbentuk segi 5. Jadi namanya prisma segi 5. Kalau yang terakhir ini alasnya berbentuk segi 6. Namanya prisma segi 6. Begitu ya. Jadi nama-nama prisma itu berdasarkan alasnya. Oke? Sekarang kita lanjut ke bangun limas. Limas itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, ciri-ciri yang pertama, mempunyai satu titik puncak, yaitu titik T. Mana titik puncaknya? Nah, ini. Coba anak-anak lihat gambar yang di bawah ini. Titik puncaknya adalah, nah ini titik puncaknya. Yang atas sendiri ini namanya titik puncak ya anak-anak.
Oke, titik puncak sudah. Setelah itu kita lihat ciri yang kedua. Alasnya berbentuk segi 4. Nah, di gambar ini alasnya berbentuk segi 4. Ya toh? 1, 2, 3, 4. Nah, tapi anak-anak coba lihat gambar di bawah ini. Alasnya berbentuk segi berapa ini? 1, 2, 3. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, namanya 5 segitiga. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Alasnya berbentuk segi 4, berarti namanya 5 segi 4. Kalau yang samping ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti namanya 5 segi 5. Seperti itu ya anak-anak. Terus, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sisi tegak itu yang mana tuh Bu Gita? Nah, ini loh. Sisi tegak itu yang ini. Anak-anak lihat, yang berdiri ini loh. Nah, ini kan bentuknya segitiga. Semuanya berbentuk segitiga. Coba anak-anak lihat. Yang di bawah sini juga bentuknya segitiga, sisi tegaknya. Nah, untuk 5 segi 4 juga bentuknya segitiga. Tuh, lihat. Segitiga. Bentuk segitiga sisi tegaknya. 5 segi 5 pun juga sama. Alasnya berbentuk segitiga. Nah, bukan alas ya anak-anak, tapi sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, ciri yang keempat, mempunyai 8 rusuk atau 8 ruas garis. Nah, yang mana saja? Seperti biasa, kalau ditanya rusuk, kita hitung banyak garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Tapi rusuknya ini berbeda-beda. Coba kalau 5 segitiga. 5 segitiga ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 5 segitiga rusuknya ada 6. Gitu ya anak-anak, kalau ditanya rusuk, dihitung berapa jumlah garisnya. Oke? Nah, sekarang bangun berikutnya. Namanya tabung. Coba anak-anak lihat. Nah, tabung seperti ini bentuknya ya. Coba ciri-ciri yang pertama. Mempunyai 2 rusuk yang berupa garis lengkung. Nah, di sini sudah ada tulisan nih. Ruas garis lengkung itu yang ini loh anak-anak. Nah, lengkung di atas sama lengkung di bawah. Nah, ada 2. Ada lengkung di atas, lengkung di bawah. Jadi, untuk rusuk tabung ada 2, yaitu yang di atas sama yang di bawah. Lalu mempunyai tutup dan alas berbentuk lingkaran. Nah, tutupnya itu yang, iya betul, tutupnya itu yang bagian atas ini. Tutupnya itu lingkaran yang atas ini. Kalau alasnya itu lingkaran yang di bawah ini. Begitu ya. Nah, sekarang bangun yang terakhir adalah bangun kerucut. Nah, bangun kerucut itu bentuknya seperti ini anak-anak, seperti topi ulang tahun. Itu bentuknya kerucut. Tumpeng yang kuning itu juga bentuknya seperti kerucut ya. Nah, anak-anak dilihat, diingat-ingat dan diamati bentuknya ya. Sekarang kita belajar ciri-ciri kerucut. Mempunyai 1 rusuk yang berupa garis lengkung. Nah, mana toh rusuknya itu? Rusuknya itu ya ini loh anak-anak. Nah, yang melengkung ini loh. 1. Bentuknya lingkaran. Ya, betul. Kayak nomor 2 ini mempunyai alas berbentuk lingkaran. Jadi, mempunyai 1 rusuk itu yang ada di bawah sini berbentuk lingkaran dan juga sebagai alas. Nah, ciri yang ketiga mempunyai sebuah titik puncak. Titik puncak itu seperti 5 tadi adalah yang di atas sini. Nah, anak-anak nanti disimak baik-baik ya video ini.
Nanti setelah ini kerjakan soal dari Bu Gita, dikerjakan di buku kotak, ditulis jawabannya saja. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan video ini dengan baik. Selamat belajar, harus belajar sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang pintar. Tuhan Yesus memberkati belajar kalian. Selamat pagi.